Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jadi pada video kali ini saya akan melanjutkan belajar tentang dasar-dasar bahasa pemrograman PHP ya. Jadi seperti yang saya jelaskan pada video sebelumnya, tujuan saya mempelajari bahasa pemrograman PHP adalah karena saya ingin menggunakan REST API Mikrotik ya, dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP ya. Saya ingin membuat aplikasi sederhana ya, aplikasi berbasis jaringan ya, untuk ya, menampilkan, menambah, mengedit dan menghapus konfigurasi di Mikrotik ya. Jadi pada video kali ini saya akan melanjutkan belajar PHP ya dari dasar. Di video sebelumnya saya sudah mencoba langkah 1 sampai 4 ya. Dimana di langkah 1 sampai 3 Jadi dimana di langkah 1 sampai 3 sini ini struktur dasar bahasa pemrograman PHP, kemudian komentar di PHP ya, deklarasi variabel juga sudah. Nah sekarang yang keempat yaitu tentang operator dalam PHP. Jadi operator dalam PHP itu ada 2 ya. Yang pertama operator aritmatika dan yang kedua adalah operator perbandingan. Oke, jadi kode ini ya, bisa saya kopas yang dari ChatGPT. Saya buka dulu termux saya. Jadi saya sudah buat folder ya yang pada video sebelumnya dengan nama belajar PHP. Jadi folder ini saya sudah buat pada video sebelumnya. Jadi saya akan masuk ke dalam folder belajar PHP. Ya, di sini saya sudah buat beberapa file PHP ya untuk mempelajari dasar-dasar PHP. Jadi saya akan coba membuka file operator arithmatica.php menggunakan text editor Nano. Oke, jadi ini untuk langkah yang keempat gitu ya. Di sini operator aritmatika yang umum kita gunakan ya. Yang pertama di sini ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian dan modulus atau sisa hasil bagi ya. Nah, pada kode ini ya, operator aritmatika ini ya, bisa dilihat di sini kodenya. Di sini terdapat variabel A ya, atau saya mendeklarasikan variabel A. Jadi pada PHP jika kita ingin mendeklarasikan variabel, nama variabelnya bisa kita tambahkan tanda dolar ya. Atau ini udah sesuatu yang wajib untuk variabel, harus ada tanda dolar sebelum nama variabel. Kemudian di sini ada sama dengan. Setelah sama dengan, ini adalah nilai dari variabel. Kemudian titik koma di sini. Jadi setiap baris kode di PHP itu harus diakhiri dengan tanda titik koma ya. Oke, kemudian saya mendeklarasikan variabel yang kedua yaitu variabel B yang tulisannya di sini $B ya. Kemudian nilai dari variabel B adalah 5. Jadi dua variabel ini ya, variabel A dan variabel B ini memiliki tipe data integer. Jadi PHP itu mirip ya dengan Python di mana kita tidak perlu menentukan tipe datanya ya. Tetapi tipe datanya akan otomatis menyesuaikan dengan nilai variabel. Semisal kita memberikan tulisan gitu ya, dengan diapit oleh tanda petik 2 atau tanda petik.
Nah, berarti itu nanti otomatis tipe data dari variabelnya adalah string ya. Jika kita menuliskan angka seperti variabel A dan B ini, di sini ini otomatis tipe data dari variabel A dan variabel B adalah integer. Kemudian semisal kita menuliskan angka pecahan atau angka yang memiliki koma gitu ya, berarti tipe datanya otomatis nanti akan menjadi float ya. Kemudian jika nilai dari variabelnya adalah true atau false, berarti tipe datanya adalah boolean ya. Oke, jadi saya lanjutkan. Di sini tadi ada dua variabel yang sudah ditentukan nilainya. Variabel A yang memiliki nilai 10, kemudian variabel B yang memiliki nilai 5 ya. Kemudian di sini saya mencetak dengan menggunakan perintah echo ya. Nah, di sini di antara tanda petik 2 di sini, ini hanya mencetak tulisan ya. Ini hanya mencetak nanti nilai dari variabel A yang ditandai oleh $A, kemudian mencetak tulisan gitu ya, plus gitu ya. Dan di sini ada $B berarti mencetak nilai dari variabel B. Berarti nanti tulisan yang akan muncul di sini di kode yang saya blok ini adalah 10 ditambah 5 ya, sama dengan ya. Kemudian di sini ada operator pada PHP yaitu variabel A atau nilai variabel A ditambah dengan nilai variabel B ya. Sehingga di sini 10 ditambah 5 ya, karena nilai dari variabel A adalah 10 ditambah dengan nilai variabel B 5. Jadi hasil dari operator aritmatika ini ya, penjumlahan ini adalah 15. Jadi di sini nanti tulisannya 10 ditambah 5 sama dengan, nah untuk yang di sini jawabannya ya, yang saya blok ini 15. Kemudian di sini ada saya tambahkan string \n. Jadi \n ini ya untuk output setelahnya ya, output setelahnya ditaruh di baris yang baru ya, atau ini seperti enter gitu ya fungsinya \n ini. Jadi seperti itu. Terus tanda titik di sini ya, ini penyambung string gitu ya, penyambung tulisan atau string titik ini. Oke, jadi kita akan coba lihat outputnya ya. Kita akan simpan menggunakan Ctrl O, kemudian kita enter, kemudian keluar menggunakan Ctrl X ya. Kemudian dijalankan dengan perintah PHP, kemudian spasi nama dari file PHP-nya. Kita enter ya, seperti ini ya. Oke. 10 ditambah 5 sama dengan 15 gitu ya. 10 dikurang 5 sama dengan 5. 10 dikali 5 sama dengan 50 ya. 10 dibagi 5 sama dengan 2. Kemudian 10 modulus 5 sama dengan 0 ya. Jadi modulus ini adalah sisa hasil bagi ya. Jadi kalau 10 dibagi 5 itu jawabannya 2, dan di sini tidak ada sisa hasil bagi ya. Sehingga modulusnya menjadi 0. Kemudian kita coba lagi di sini yang operator kedua ya, yaitu operator perbandingan. Di sini saya copy juga ya. Oke, saya akan coba buat file PHP baru ya dengan nama di sini misalnya operator perbandingan ya, .php operator perbandingan .php. Saya enter. Jadi kita masuk ke text editor Nano-nya. Saya bisa coba paste di sini ya, coding yang dari ChatGPT. Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit tentang kode ini ya, operator perbandingan ini. Nah, pada kode ini di sini saya mendeklarasikan dua variabel ya. Ada variabel X dan variabel Y.
di mana nilai dari variabel X adalah 10 ya, dan nilai dari variabel Y adalah 20. Nah, jika dilihat dari nilainya, otomatis tipe data dari kedua variabel ini adalah integer ya. Kemudian nanti di sini ya kita akan menggunakan operator perbandingan ya. Jadi di sini nanti menggunakan vardam, ini nanti hasilnya akan keluar false atau true ya. Jadi seperti boolean ya, nilai boolean. Jadi ini ada perbandingan di sini. Perbandingan yang pertama ya, saya coba blok di sini biar kelihatan. Jadi ini perbandingan yang pertama ya. $X di sini berarti nilai dari variabel X ya, sama dengan 2 kali di sini ya, adalah sama dengan ya. Kemudian $Y di sini adalah nilai dari variabel Y. Berarti cara membaca kode ini gitu ya. Sini apakah nilai dari variabel X sama dengan nilai dari variabel Y? Tentu di sini 10 ya, tidak sama dengan 20. Berarti nanti outputnya adalah false ya untuk perbandingan yang pertama. Kemudian untuk perbandingan yang kedua ya, di sini ada operator perbandingan tanda seru sama dengan. Berarti jika tanda seru sama dengan, ini berarti tidak sama dengan ya. Apakah nilai dari variabel X tidak sama dengan nilai variabel Y? Berarti kita membacanya apakah 10 tidak sama dengan 20? Berarti true ya, karena 10 tidak sama dengan 20 ya. Kemudian untuk perbandingan yang selanjutnya di sini ada tanda lebih besar ya. Ya di sini ya. Apakah variabel X ya lebih besar dari nilai variabel Y ya. Jadi variabel X adalah 10 ya. Apakah 10 lebih besar dari 20? Tentu jawabannya adalah false ya, atau salah. Karena 10 itu tidak lebih besar dari 20. Di sini saya bisa tambahkan lagi ya. Saya tambahkan lagi di sini perbandingan. Saya copy, saya paste di sini. Ini nanti jawabannya akan true ya. Oke, di sini kita ganti dengan operator perbandingan lebih kecil ya. Apakah 10 lebih kecil dari 20? Ya, jawabannya true ya di sini ya. Saya akan coba simpan menggunakan Ctrl O. Kemudian saya enter, kemudian keluar dari text editor nanonya menggunakan Ctrl X ya. Sekarang kita coba eksekusi ya. Kita jalankan kodenya dengan perintah php spasi. Oke, gini kita bisa copy biar cepat ya. Saya copy, saya paste, saya enter ya. Ya, seperti ini ya, bener ya. Boolean false, boolean true, boolean false, dan boolean true. Jadi bool ini adalah tipe datanya ya. Kemudian false atau true di sini adalah nilai dari variabelnya ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, sekarang di sini materi yang kelima tentang struktur kendali ya. If else. Saya coba copy. Ini saya copy. Saya coba buat file PHP yang baru dengan nama struktur kendali ya. Struktur kendali ya dot. Oke, Ctrl X dulu, saya keluar dulu, belum selesai. Struktur kendali dot php ya. Saya akan coba paste di sini. Oke, di sini saya akan coba jelaskan sedikit tentang kode ini gitu ya.
Nah, kode yang pertama di sini ada dolar nilai. Berarti di sini kita mendeklarasikan variabel dengan nama nilai ya. Kemudian nilai dari variabel nilai ini adalah 85 ya. Ini adalah angka, otomatis tipe data dari variabel nilai ini adalah integer ya. Kemudian di sini ada struktur kendali if ya. Cara membacanya if jika nilai dari variabel y lebih besar atau sama dengan 90, maka echo di sini cetak, berarti ya cetak tulisan A ya. Kemudian selanjutnya else if di sini jika nilai dari variabel nilai lebih besar atau sama dengan 80, maka cetak B ya. Dan yang terakhir else ya. Selain itu cetak C ya. Sini. Jadi else ini selain itu, selain dari struktur kendali yang pertama ya dan kedua ya. Jadi jika rentang nilainya tidak ada di antara if yang dua ini, maka yang akan dijalankan adalah else ya. Jadi di sini kita bisa lihat ya, nanti jika nilai dari variabel nilai adalah 85, maka yang akan dicetak adalah huruf B ya. Kenapa seperti itu? Karena jika kita baca ulang, if jika 85 lebih besar atau sama dengan 90. Apakah 85 lebih besar atau sama dengan 90? Jadi di sini kan jelas salah ya. Karena 85 tidak lebih besar atau sama dengan 90. Berarti di sini akan dilewatkan ya. Jadi tulisan A tidak akan dicetak. Kemudian selanjutnya if ya, jika 85 gitu ya lebih besar atau sama dengan 80, maka cetak tulisan B. Apakah 85 lebih besar atau sama dengan 80? Ya benar ya, 85 itu lebih besar dari 80. Berarti yang akan dicetak di sini adalah huruf B ya. Jadi seperti itu, nanti di sini outputnya adalah B. Kita akan coba ya, kita simpan dulu menggunakan Ctrl O, Enter, kemudian Ctrl X di sini. Kemudian kita coba jalankan dengan perintah php. Kemudian struktur kendali ya. Kita coba enter. Oke, bener ya. Di sini yang dicetak adalah B. Oke, saya rapikan sedikit ya. Biar hasilnya bagus. Di sini boleh kita berikan backslash n ya. Spasi backslash n di sini. Spasi backslash n. Oke, seperti ini ya. Sini juga spasi backslash n. Oke, kita coba simpan. Sorry, yang benar backslash ya. Backslash kita simpan menggunakan Ctrl O, Enter, Ctrl X untuk keluar. Saya coba tes lagi ya. Nah, ini udah rapi nih. Jadi seperti ini hasilnya. Oke. Jika misalnya nilai dari variabel nilai saya mau ganti dengan 95 di sini, berarti nanti yang akan dicetak adalah huruf A ya. Backslash n ini untuk baris baru ya, supaya lebih rapi aja. Jadi apakah di sini 95 lebih besar atau sama dengan 90? Ya benar ya, karena 95 memang lebih besar dibandingkan dengan 90. Berarti yang akan dijalankan adalah kondisi yang pertama ya, dimana dia akan mencetak tulisan A ya. Saya akan coba simpan, Ctrl O, Enter, kemudian Ctrl X untuk keluar. Kita akan coba Enter
Ya, benar ya. Yang keluar adalah tulisan A ya. Karena kita ganti tadi nilai dari variabel nilai. Kemudian kita coba ganti. Sekarang misal kita mau coba cetak yang B gitu ya. Jadi jika kita ingin mencetak yang B ya, kita bisa memberikan nilai di sini semisal 6, 5 ya. Oke, sekarang kita coba baca. Jika 65 lebih besar atau sama dengan 90, maka cetak A ya. Di sini 65 tidak lebih besar daripada 90. Jadi kondisi yang pertama salah gitu ya, akan dilewati. Kemudian akan mengecek selanjutnya kondisi yang kedua ya. Apakah 65 di sini ya lebih besar atau sama dengan 80? Jadi 65 ini tidak lebih besar dari 80, sehingga ya tulisan B juga akan dilewatkan ya, karena kondisi yang kedua juga tidak sesuai. Kemudian ada kondisi yang terakhir ya, selain itu cetak C ya, berarti di luar rentang kondisi pertama dan kondisi kedua. Saya akan coba simpan, Ctrl O, Enter, Ctrl X untuk keluar dari teks editor nanonya. Kemudian saya akan enter. Ya, benar ya, di sini tercetak tulisan huruf C. Oke ya, karena videonya di sini durasinya sudah 21 menit ya. Jadi untuk video ini saya sudah mencoba struktur kendali if else ya. Oke, di sini struktur kendali. Oke, karena udah 21 menit ya, terlalu panjang videonya. Jadi untuk struktur kendali switch case ya, di sini saya akan lanjutkan pada video selanjutnya ya. Jadi untuk video kali ini kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.